Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke 10 ya, tentang reaksi eliminasi 1 dan eliminasi 2. Nah, ini pertemuan ini kita akan bahas hari ini. Jadi kalau untuk eliminasi 1 itu unimolekular ya, jadi hampir sama dengan SN1, jadi ada tahapan-tahapannya, tapi tidak sekompleks dengan SN1 ya gitu. Nah, ini adalah nukleofil yang digunakannya adalah basa gitu ya. Nah, ini kita rumus umum dari eliminasi. Jadi reaksi eliminasi pada dasarnya juga sudah dipelajari bahwa di mana reaksi eliminasi itu adalah di sini adalah produknya itu akan menghasilkan ikatan rangkap 2 ya. Jadi di sini ikatan rangkap tunggal X ini sebagai aldehyda, B-nya di sini adalah nukleofil, di sini juga nukleofil, ini adalah leaving groupnya. Jadi di sini BH plus ini ikatan rangkapnya plus leaving groupnya di sini X min. Nah, ini untuk dasar dari reaksi eliminasi. Nah, untuk reaksi eliminasi ini untuk secara umumnya saja, secara keseluruhan ini adalah bahwa di sini ada suatu karbokation zat yang stabil berenergi tinggi. Salah satu cara karbokation mencapai produk yang stabil bereaksi dengan sebuah nukleofilik. Nah, di sini ada CH3, C-nya mengikat CH3 ini 3 kali ya, BR-nya sebagai leaving group, H2O-nya sebagai nukleofil. Nah, ini kalau secara tanpa mekanisme. Dan ini H2O-nya ini adalah sebagai nukleofil akan menyerang H. Di sini ikatan hanya ke sini sehingga di sini akan menghasilkan ikatan rangkap. Jadi akan mengalami transisi terlebih dahulu. C-nya akan membentuk suatu karbokation sehingga menghasilkan metilpropena plus H3O plus ya, berprotonasi. Nah, ini adalah untuk tahapannya. Kalau ini adalah secara keseluruhannya, bahwa dalam tahapan pertama ini identik dengan tahap pertama pada reaksi ionisasi alkil halida. Jadi di sini ada BR-nya ini akan lepas ya, ini akan mengalami transisi sehingga akan menghasilkan zat antara karbokation plus BR-nya ini sebagai leaving group. Nah, di sini ini adalah reaksinya reaksi slow. Kalau di sini juga ini tahap 2, ini cepat ya. Di sini setelah ini keadaan dalam transisi dan membentuk karbokation ini ditambahkan H2O plus dalam radikal di sini ya. Nah, H2O-nya ini akan menyerang H plus yang mengalami di sini keadaan transisi, kemudian menghasilkan suatu alkena di sini ya. Ini untuk reaksi eliminasi. Jadi ada 2 tahapan ya. Nah, ini untuk 2 tahapan ini, yang satu mengalami ionisasi alkil, mengalami transisi, menghasilkan karbokation ditambahkan dengan H2O mengalami transisi sehingga produknya akan menghasilkan alkena. Kalau berbicara tentang alkenanya nanti tergantung substratnya berapa. Di sini CH3-nya berapa. Ya. Nah, ini untuk energi dalam E1 ini yang tertinggi pada saat transisi di sini ya. Bagaimana untuk reaksi E2 ini bimolekuler. Basanya adalah basa kuat yang digunakan ya untuk E2. Nah, ini untuk E2 ini ya reaksinya berjalan tidak lewat suatu karbokation ya sebagai zat antara, melainkan reaksi serempak. Jadi serempak, jadi langsung, tidak ada tahapan-tahapannya seperti E1. Nah, ini adalah bagaimana alkilnya. Alkil yang digunakan pada E2 ini adalah indikasi untuk nanti aplikasi di soal latihan K plus OH atau Na plus OCH2 CH3 dalam etanol. Nah, contoh sederhana di sini ada 3 bromopropana ditambah CH3CO omin. Ini adalah sebagai nukleofilnya. Kemudian dengan bantuan alkohol, keadaan panas,
menghasilkan propena. Propenanya dari mana? Dari sini. Nah, propena di sini, dan ini BR-nya adalah lepas ya. Propena akan ditambah CH3 CH2OH di sini ya. Plus BR min sini. Nah, ini untuk tahapannya. Reaksi umumnya seperti ini. Basa membentuk ikatan dengan hidrogen. Kemudian ini menyerang ini yang tadi sebelumnya ya. Harusnya Ibu menjelaskan ini terlebih dahulu, kemudian ke sini, tapi nggak apa-apa. Di sini adalah RO menyerang di sini H, CH2 di sini akan membentuk ikatan rangkapnya. BR-nya adalah sebagai leaving group. Nah, ini ada bisa dilengkapi di Pesenden halaman 197 ya. Gitu. Nah, di dalam suatu reaksi juga di sini ada reaksi yang disebut dengan reaksi itu saling berkompetisi ya. Jadi kalau secara kasat mata kita tidak tahu gitu. Ada faktor yang mempengaruhi reaksi itu, bagaimana halangan steriknya. Tapi untuk jurusan teknik kimia nggak sampai di situ. Setidaknya dikenalkan bahwa dalam reaksi itu ada reaksi yang disebut dengan reaksi persaingan atau yang berkompetisi. Ini ada reaksi substitusi dengan reaksi eliminasi. Di sini adalah bagian reaktif dari suatu nukleofil atau basa adalah pasangan elektron bebas. Dengan demikian semua nukleofil adalah basa yang potensial dan semua basa adalah nukleofil yang potensial ini. Nah, untuk SN1, PSE1 di sini adalah memiliki hasil antara sama, karbokationnya sama ya, prosesnya sama, itu adalah unimolekuler. Nah, di sini faktor yang menguntungkannya kedua reaksi ini, substrat yang dapat membentuk karbokation yang stabil. Pemakaiannya adalah cirinya itu adalah nukleofil basa ini, nukleofil basa yang lemah. Pemakaiannya pelarut polar. Nah, di sini tetapi dalam SN1 lebih dominan daripada E1. Kenapa? E1 ini lebih diuntungkan dengan adanya kenaikan suhu, tetapi masih tetap sulit mengubah komposisi produk jika lebih diinginkan reaksi eliminasi. Maka sebaiknya dipakai basa kuat, akan terjadi eliminasi 2 di sini akhirnya. Nah, ini untuk reaksi SN2 dan SN2 dan E2 di sini. Nah, ini adalah basa kuat ya yang digunakan. Nah, ini adalah untuk mekanisme yang terjadi ya ini. Untuk nukleofil CH menyerang, nukleofil menyerang C juga. Kalau misalnya ini prosesnya eliminasi akan menghasilkan ikatan rangkap. Kalau SN2 ini adalah ikatan tunggal plus X-min. X-minnya adalah sebagai leaving group ya dari sini. Ini untuk SN2E2. Nah, ini ada contoh. Kalau untuk E2 dan SN2, ini contoh halida primer. Halida primer nukleofilnya adalah CH3 CH2ONA ya, ini kuat. Dan ini adalah bromoetana dengan bantuan panas 55 derajat Celcius akan menghasilkan CH3 CH2O CH2 CH3 yang ini masuk. Kemudian di sini ada H2C ya. Dan CH2 ya dituliskan di sini. Nah, ini adalah ada reaksi di sini, ada reaksi E2-nya. Kemudian ada reaksi SN2-nya. Nah, bagaimana ini untuk halida primer? Dilihat halida sekunder. Kalau di halida sekunder ini ada perbedaan ya, hasilnya SN2 berapa persen, E2 berapa persen. Di sini untuk ininya sama, beda-beda. C2H5ONA plus ditambah halidaannya sekunder dengan bantuan etanol 55%. Jadi kalau dilihat di sini dua reaksi ini adalah faktor yang mempengaruhi adalah di sini halida yang digunakan. Jadi ini adalah menentukan ini berapa persen, ini berapa persen E2-nya. Jadi ini adalah CH3 CH3. Ini adalah CH2 CH3 dari sini ya. Kemudian di sini adalah H2C CH3 dari sini. Nah, jadi ini yang menghasilkan lebih dominan di sini adalah E2 ya di sini 79%, sedangkan SN2 ini 21% yang diperoleh. Ini yang disebut dengan reaksi persaingan gitu ya, SN2 dengan E2.
ini juga tergantung. Ini adalah halidanya. Di sini halidanya adalah tersier ya. C-nya ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini adalah SN2-nya lebih kecil lagi, 9%. E2-nya yang diperoleh adalah 91%. Gitu. Nah, ini ada kasusnya lagi kalau misalnya di sini BR CH2, tapi di sini ada penggabungan E2 ditambah E1 sehingga menghasilkan di sini 100% plus etanol ya, seperti ini. Kalau misalnya reaksinya dibuat ada dua kemungkinan seperti ini gitu. Jadi yang kalau misalnya tipe ini adalah SN2 hanya 9% dan ini E2. Kalau misalnya ini digabung, ini kemungkinan akan 100%. Itu yang disebut dengan reaksi persaingan SN2 dengan E2, seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulannya, urutan kereaktifan alkil halida pada E2 itu tadi ditentukan pada tersier itu lebih besar dibanding dengan sekunder, lebih besar dengan daripada primer, yang contoh-contohnya sudah dijelaskan dari sebelumnya. Nah, ini peningkatan suhu akan lebih menguntungkan reaksi eliminasi daripada substitusi. Jadi kalau di dalam suatu reaksi eliminasi ini tergantung juga pada suhu. Nah, itu untuk reaksi eliminasi ya. Jadi sebenarnya untuk alkil halida ini untuk latihan soalnya akan nyambung ke SN1, SN2, S1 dan E2 ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di latihan-latihan soal ya. Jadi apa yang disampaikan dan di latihan soal itu seperti kalau di latihan soal itu ada sedikit kompleks gitu latihan soalnya, tetapi prinsip dasar materinya merujuk apa yang sudah dijelaskan. Untuk pertemuan ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.